Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkatnya kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang insya Allah berkah ini. Tidak lupa juga salawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu agar kamu berpuasa, dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut, kita sudah tahu bahwa tujuan utama puasa adalah agar menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa tidak hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak baik. Dan tidak hanya di situ saja, puasa juga memiliki keutamaan luar biasa lainnya. Di antara lain, yang pertama adalah puasa yang mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, amal ibadah anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Dari situ kita tahu bahwasanya semua amal ibadah akan dilipat gandakan pada saat bulan Ramadan. Berbeda dengan puasa, pahala puasa Allah sendirilah yang akan membalasnya. Dan jika sudah Allah sendirilah yang membalasnya, maka berapa banyak pahala yang kita dapatkan? Berapa besar yang pahala yang kita dapatkan? Maka dari itu, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, janganlah sekali-sekali kamu meninggalkan ibadah puasa, karena itu adalah perbuatan yang merugi bagi kaum muslim. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah puasa menjadi perisai diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah menjadikan perisai untuk melindungi seorang hambanya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, ibaratnya kita bermain game seperti Shell dan Immortal yang biasanya melindungi kita dari musuh. Tetapi sayangnya ini bukan sedang bermain game. Perisai yang dimaksud adalah perisai untuk melindungi diri kita dari api neraka sesungguhnya. Maka dari itu, makin rajin kita berpuasa, makin kuat perisai yang kita buat. Maka dari itu, sahabat muslim, alangkah ruginya jika kita tidak berpuasa. Karena apa? Dengan kita rajin berpuasa, semakin kuat perisai yang kita dapatkan. Yang ketiga adalah puasa membersihkan hati dan jiwa. Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang hambanya yang sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor atau marah. Dan jika ada yang mencacinya, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, jika ada seseorang yang menghina atau mencaci kalian, janganlah balas orang tersebut dengan amarah dan janganlah balas dengan cacian, tetapi balaslah dengan kesabaran. Karena apa? Dengan ia mencaci kalian, maka sesungguhnya ia telah gagal menunaikan ibadah puasanya, dan ia telah mengurangi pahala puasanya. Sungguh, itu adalah perbuatan yang sangat rugi. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, saya berpesan kepada kalian semua agar tidak menjadikan bulan suci Ramadan ini hanya sebagai ritual tahunan saja. Tetapi, jadikanlah Ramadan ini sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita menjadi karakter yang kuat,
menjadi karakter yang sehat dan menjadi karakter yang bermanfaat. Maka dari itu, marilah jadikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi yang sukses, dan menjadi generasi yang khairul ummah. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Seperti yang kita tahu, satu huruf dalam Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Bayangkan saja, jika kalian membaca satu juz dalam satu hari, maka berapa banyak kebaikan yang kalian dapatkan. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.